Shalom guys DNA, gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian baik-baik aja di rumah, stay at home. Ketika kalian keluar, jangan lupa tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, tentunya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa, hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan, kami bisa beribadah ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Di situ Roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa dengan 3B, yaitu yang pertama bawa catatan, bawa Alkitab, dan be excited. Kalau kalian mau berdiri, berdiri, dan yang mau lompat, lompat, dan yang mau tepuk tangan, tepuk tangan. Jangan jaim guys, kita tetap di rumah, tetap excited. God bless. Shalom God's DNA. Welcome to God's DNA, welcome home. Enjoy this worship today. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Amin. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Say, I'm gonna sing in the middle of the song, louder and louder. They're gonna hear my praises, Lord. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven come to fight for me. Singing together. I'm gonna sing in the middle of the song, louder and louder. You're gonna hear my praises, Lord. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the song, louder and louder. You're gonna hear my praises, Lord. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the presence of my enemies, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven's come to fight for me. In the presence of my enemies, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven come to fight for me. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, sing in the middle of the song, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is up. I'm gonna sing in the middle of the song, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Go! Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin
kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Shalom God's DNA, apa kabar ya? Pasti luar biasa, katakan amin. So, pada hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Sama-sama yuk kita tutup mata kita datang lebih dalam lagi kepada Tuhan, lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yuk sama-sama mulai angkat suara kita sembah Tuhan. Engkau terindah ya Tuhan, Engkau terindah ya Tuhan. Jesus, oh Jesus, oh Engkau termulia Tuhan, termulia. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih, thank you Lord. Sebab Engkau yang paling terindah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang paling termanis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk semakin dekat, untuk semakin dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang mengurapi anak-anak muda-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah saat hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan.
untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. So teman-teman, kalau misalnya bulan lalu kita udah ngebahas tentang attitude, teman-teman. Di mana kita bersikap kepada Tuhan, sikap ibadah kita, sikap kita di keseharian kita, apakah kita mencerminkan Tuhan. So bulan ini teman-teman, kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan membahas deeper teman-teman. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan teman-teman. So teman-teman, kita semua tahu hingga hari ini pandemi COVID-19 masih sedang terjadi teman-teman. Mungkin kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, Tuhan nggak pernah ninggalin setiap kita. Katakan amin. Oke teman-teman, seperti yang tadi udah saya bahas di awal, bulan ini kita masuk membahas tentang deeper teman-teman. Dimana Tuhan mau setiap kita tuh memiliki keintiman dengannya pastinya. Memiliki waktu lebih lagi dengan Tuhan. Entah itu di dalam kamar kita, dalam setiap harinya. Karena mungkin hari-hari ini kita sedang di rumah aja teman-teman. Tuhan merindukan kita datang hadir. Bertemu dengannya muka dengan muka teman-teman. Masuk lebih dalam lagi. Mengalami perjumpaan lebih dalam lagi dengan Tuhan teman-teman. So hari-hari ini teman-teman, di masa pandemi ini, gimana sih hubungan kita sama Tuhan? Apakah hubungan kita semakin erat? Atau justru hubungan kita ya makin menjauh atau makin kendor? Hari ini saya mau bahas satu murid Tuhan di Damsyik teman-teman. Mungkin orang mengenal nama ini sebagai orang yang buruk. Tapi di sini ada satu murid Tuhan yang bernama Ananias teman-teman. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 sampai 19. Oke teman-teman, sebelum kita lebih dalam lagi, ingat kita punya budaya yaitu 3B teman-teman. Yaitu apa? Bawa catatan, bawa Alkitab, dan harus be excited. Katakan amin. So teman-teman, kita harus bawa catatan kita, teman-teman harus nyatat, teman-teman juga persiapkan Alkitabnya, teman-teman persiapkan sikap yang terbaik ketika beribadah pada hari ini teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, harus be excited. Katakan amin. Oke teman-teman, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 sampai ke-19 menceritakan tentang murid Tuhan yang bernama Ananias. Ananias ini salah satu murid Tuhan yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertobatan Saulus teman-teman. So, saya bacain ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu
supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sampai sini dulu teman-teman. Ananias ini memiliki satu peran yang penting dalam pertobatan Saulus, teman-teman. Di mana yang kita tahu, Saulus ketika sedang dalam perjalanan ia buta. Dan ia ketika berdoa diberikan suatu penglihatan bahwa ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias akan datang kepadanya, akan menumpangkan tangannya kepada Saulus dan membuat Saulus dapat melihat kembali, teman-teman. So teman-teman, kalau misalnya kita buka lagi di Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16, di situ dikatakan bahwa Paulus memberikan kesaksian tentang Ananias. Ananias ini adalah orang yang saleh. Di mana orang yang saleh menurut KBB itu, teman-teman, orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang pasti dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. So teman-teman, akan ada 3 poin yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama teman-teman, orang yang memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan taat melakukan panggilan Tuhan. Sekalipun pada saat awal-awal Ananias merasa takut ketika ia diutus kepada Saulus, oleh sebab perbuatan-perbuatan Saulus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan nama Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, karena hubungannya dengan Tuhan, karena ia dekat dengan Tuhan, ia tetap mendengarkan suara Tuhan dan ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, teman-teman. Ia tetap tunduk, ia tetap taat sama panggilan Tuhan. So teman-teman, mungkin banyak, termasuk saya sendiri, ketika Tuhan panggil, ayo jangkau anak-anak muda di luar sana. Mungkin pada saat semuanya masih normal sebelum pandemi ini terjadi, mungkin Tuhan panggil kita kepada sekolah-sekolah, mungkin Tuhan panggil kita ke kampus-kampus, mungkin Tuhan panggil kita di tempat kerja kita, dimanapun mungkin Tuhan panggil kita. Dan mungkin juga kita beralasan, termasuk saya sendiri. Mungkin ada yang berkata, aduh Tuhan, kayaknya mah kantorku ini udah gak ada harapan Tuhan. Kayaknya kampusku udah gak ada harapan Tuhan untuk dimenangkan jiwa-jiwanya. Anak-anak sekolahku udah terlanjur bandel banget Tuhan. Kayaknya udah gak mungkin deh Tuhan. Dan itu akan menjadi suatu alasan aja teman-teman. Tetapi jika kita memiliki hubungan yang dalam, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mungkin akan meresponi hal yang lain. Ketika dipanggil oleh Tuhan, ya Tuhan, siap, aku mau. Ya Tuhan, siap, aku mau. Ketika Tuhan panggil untuk ke marketplace, ke tempat kerja kita, sekolah-sekolah, kampus-kampus, ke semua tempat, kita akan meresponi, ya Tuhan, aku mau. Yang nangkep katakan amin. Oke teman-teman, poin yang kedua, orang yang memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan memanifestasikan kuasa Tuhan. Katakan amin. Di sini kalau misalnya teman-teman baca, Ananias ketika dia taat, kemudian ia datang ke rumah yang ada Saulus, ia menumpangkan tangan ke atasnya. Karena kuasa Roh Kudus itu, karena ada hubungan yang ia bangun dengan Tuhan, sehingga ia beriman dan ia taat melakukan panggilan Tuhan. Ketika ia menumpangkan tangannya kepada Saulus, maka Saulus menjadi bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau misalnya teman-teman tahu kisahnya Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, teman-teman, di mana Paulus ini adalah orang yang sangat luar biasa buat Tuhan. Ia mau mati-matian buat Tuhan, teman-teman. Oleh karena ada satu orang yang mau, teman-teman. So teman-teman, mungkin aktivitas hari-hari ini semua lagi serba online. Entah itu cool online, entah itu mungkin menara doa online, atau ibadah online,
atau mungkin suatu kegerakan yang lainnya secara online. Semua dilakukan secara mungkin Zoom meetings dan juga platform lainnya teman-teman. Mungkin beberapa terbesit kayaknya kalau online susah ya. Orang kan nggak tahu, kita kan nggak tahu orang ketika nonton ngapain. Mungkin dia sambil tidur-tiduran, mungkin dia sambil makan. Tapi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mempunyai hubungan yang dalam dengan Tuhan teman-teman. Ketika kita beriman melalui online pun pasti akan banyak jiwa-jiwa yang dilawan. Katakan amin. Pasti banyak teman-teman. Justru di masa online ini teman-teman, di mana semuanya menjadi gak terbatas. Mungkin sebelumnya di saat semua kondisi normal, kita cuma bisa menjangkau mungkin di sekitar Tambun aja, di sekitar Grand Wisata aja, atau mungkin ya di sekitar tempat dimanapun kita melangkah teman-teman. Tapi ketika pandemi ini terjadi, kemudian semua aktivitas dialihkan secara online, semua udah gak ada batas teman-teman. Dari seluruh penjuru dunia pun bisa teman-teman, seluruh Indonesia pun bisa teman-teman. So ini adalah momennya teman-teman untuk memanifestasikan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan gak terbatas oleh ruang dan waktu doang teman-teman. Yang mau dan percaya katakan amin. Kemudian teman-teman, yang ketiga, orang yang memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif, memiliki mindset yang positif. Sekalipun kita ada dalam masa yang sulit, ya mungkin semua setuju kita ada dalam masa yang sulit, dimana pandemi ini kalau misalnya mungkin kita melihat update lagi, bukannya semakin menurun, justru malah semakin menaik. Justru mungkin semakin buruk teman-teman. Dan semakin banyak kekacauan lagi teman-teman. Masa yang sangat sulit teman-teman. Mungkin banyak pekerja-pekerja yang sudah nggak bisa bekerja lagi. Aktivitas dunia pendidikan semua serba online, yang mungkin bagi beberapa anak-anak sulit untuk belajar secara online. Kita semua ada dalam masa yang sulit teman-teman saat ini. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang intim, ketika kita memiliki hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan, maka mindset kita yang tadinya mikir, aduh ini benar-benar masa tersulit nih kayaknya nih, kacau ini, gimana gue bisa makan nih kalau kayak gini ceritanya nih. Aduh gimana nilai ujian gue bisa bagus kalau kayak gini ceritanya nih. Sulit banget kayaknya. Mindset yang seperti itu ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu gak ada lagi teman-teman. Kita akan memandang dari sudut pandang positif. Banyak sudut pandang positif yang mungkin kita bisa lihat dari masa pandemi ini teman-teman. Dimana ketika semua sudah online, ketika kita mungkin banyak kegiatan di rumah aja, mungkin bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mungkin sisi positifnya kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak buat Tuhan. Mungkin yang sebelumnya kita kerja atau kita sekolah, habis itu ngeles sampai malam banget, dari pagi sampai malam, capek. Mungkin waktu buat Tuhan cuma kayak, aduh ya udah deh, cuma kayak sisa-sisaan bisa dibilang. Tapi di masa-masa kita ada di rumah ini teman-teman, ketika kita mulai bijak untuk mengatur waktu, mungkin kita benar-benar memiliki waktu, kualitas waktu yang sangat baik dengan Tuhan. Mungkin masa pandemi adalah sebuah kode teman-teman dari Tuhan. Ayo kembali lagi, bangun mesbah. Bangun mesbah.
Ayo datang padaku, ada Tuhan, teman-teman. Mungkin ini adalah sebuah kode. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi seluruh dunia, teman-teman. Gak cuma negara spesifik, tapi seluruh dunia, teman-teman. Mungkin ini adalah sebuah kode, teman-teman. Membangun mesbah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mulai dari mesbah pribadi kita, di kamar. Ayo kita mulai bangun lagi mesbah pribadi kita buat Tuhan. Sebab Tuhan mau pakai hidupmu lebih lagi, teman-teman, di masa pandemi ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa semua kegiatan serba online. Bukan tidak mungkin, teman-teman. Era Pentakosta yang ketiga sedang terjadi, teman-teman. Maka akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mungkin medianya melalui online, teman-teman. Sekaranglah waktunya. Oleh karena online ini, teman-teman, bisa menjangkau banyak, sangat luas. Gak cuma terbatas pada satu daerah, tapi bisa sangat luas, teman-teman. Mari kita buka mata kita buka mindset kita. Memiliki mindset seperti Kristus, teman-teman. Untuk memiliki itu, kita bangun hubungan, kita kenali siapa Tuhan kita. Jangan cuma kepoin akun mantan aja, teman-teman. Jangan cuma kepoin TikTok yang asik-asik aja, teman-teman. Tapi kepoin Tuhanmu. Kita cari tahu lebih lagi Tuhan. Tuhan lagi mau apa di masa pandemi ini? Di masa-masa sulit ini Tuhan mau pakai aku seperti apa? Tuhan mau pakai komunitas ini seperti apa? Bukan suatu hal yang gak mungkin, teman-teman. Teman-teman akan dipakai secara luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Atau bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Cool online, menara doa online. Sebenarnya itu adalah apa ya? Satu mungkin ya kode dari Tuhan. Itu adalah ya itu udah termasuk hal yang mudah online. Apalagi buat generasi Yeremia. Generasi Yeremia pasti melek teknologi. Kita pasti ngerti teknologi. Minimal kita bisa ngerti googling. Ketika kita gak ngerti, kita googling. Oleh karena itu, teman-teman, Tuhan mau. Ayo. Bangun mesbah pribadi. Kemudian mesbah unity dengan keluarga, teman-teman. Dengan komunitas teman-teman. Entah itu di Komsel, di Cool. Yang mau katakan amin. Membangun hubungan dengan Tuhan tuh gak pernah sia-sia, teman-teman. Gak pernah menyia-nyiakan waktu kita. Jangan pernah berpikir ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, aduh nanti waktu gua untuk main game habis, aduh waktu gua untuk TikTokan habis. No, gak pernah sia-sia, teman-teman. Karena akan ada hal yang lebih luar biasa lagi yang akan Tuhan pakai dalam hidupmu. Katakan amin. Bukankah waktu hari-hari ini sangat berharga? Waktu itu sangat berharga, teman-teman. Ketika kita mempersembahkan waktu buat Tuhan. Wow, bisa bayangin betapa senangnya Tuhan. Betapa senangnya ketika melihat anaknya datang sungguh-sungguh. Mau untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Wow. Itu adalah hal yang sangat indah, teman-teman. Yang mau katakan amin. Oke, teman-teman. Sebagai closing. Ayo sama-sama kita bangun mesbah pribadi kita.
Mungkin teman-teman mau bangun mesbah keluarga. Sama-sama kita tergabung dalam doa unity dengan komunitas teman-teman di dalamku, di dalam grow. Sama-sama kita tergabung teman-teman. Kita berdoa untuk masa-masa ini teman-teman. Karena inilah waktunya teman-teman. Yang mau katakan amin. Ayo, sebab Tuhan Yesus rindu teman-teman. Sama-sama yuk kita tutup mata kita pejamkan. Kita rindukan Tuhan lebih lagi. Datang sama Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yarala bala 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 bala. Oh yarala bala 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 bala. Yarala bala 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 bala. Oh yarala bala bala bala. Jesus, Jesus, yarala bala 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 bala. Yesus. Yarala bala 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 bala. Oh Yesus, Kau melawat anak-anak mudamu Tuhan. Yarala bala. Jesus, oh be lifted high, Lord. Yarala bala 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 bala. Yarala bala 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 bala. Oh yarala bala. Sebab Engkau selalu termulia. Bawa kami dekat. Bawa kami dekat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Jesus. Oh ya la 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 ba shi la la la. Jesus, 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 Jesus. Siara laba laba. Kau yang kami rindukan selalu Tuhan. Siara laba laba. Rindu selalu bersamamu. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yuk sekali lagi kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Oh Engkau kami rindukan, oh ya Tuhan. Kau yang ku rindukan di setiap waktu, sebab kami mau dekat padamu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Oh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh yes Lord, kami percaya Tuhan, Kau telah hadir Tuhan, melawat anak-anak muda-Mu pada hari ini Tuhan. Kau menjamah Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Taruhkan Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan, hati yang selalu haus, hati yang selalu lapar Tuhan akan Engkau Tuhan, yang selalu rindu Tuhan untuk bangun hubungan Tuhan, intim dengan Engkau Tuhan, untuk memiliki keintiman dengan-Mu Tuhan. Taruhkan Tuhan di hati anak-anak muda-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami kepekaan Tuhan akan apa yang Kau mau Tuhan di masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berbuah lebat Tuhan, yang boleh menghidupinya Tuhan, yang boleh membagikannya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kau sungguh indah, Kau sungguh manis Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segalanya, seluruh hidup kami hanya ke dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Biarlah yang manis yang Kau dengar ya Tuhan. Dari hati kami mau menyembah dan memuji Engkau selamanya. Sungguh Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kau setia, Kau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tapi itu kami mau katakan saat ini ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar
Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah ya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau, Kau mulia. Oh, kami menyembah, sebab Kau yang layak disembah. Kami memuji-Mu, Haleluya. We worship You Lord. sebab Kau yang Oh, let my heart singing worship to You Lord. hanya Kau Tuhan, Oh Jesus, hanya Kau kami menyembah dan tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Kami menyembah Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan,
kami agungkan. Kami menyembah. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan namamu, Tuhan, Raja di atas segala raja. Syakaralabas, 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 oh syakaralabas, syakaralabas, kuyaralabas, syakaralabas, kuyaralabas, kuyaralabas, oh syakaralabas, syakaralabas, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Yes Lord. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur padamu, oh Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
kemuliaannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Wow, gimana ibadah hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Aku berharap kalian diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita hidupin firman Tuhan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum closing, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan bisa kirimkan untuk di rekening di bawah ini. Oke, dan jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah secara online. Ajak teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali ikut online service hari ini, welcome to Gasdene, welcome home. Kalian keluarga, kalian bukan orang asing. Oke, tetap ya kalian like, comment, subscribe YouTube, Instagram kita semua di @gasdene.gw. Oke, God bless you all.